Shalom teman-teman, selamat malam. Apa kabar di hari ini? Saya percaya kasih karunia Tuhan Allah yang jauh melampaui segala roh, akal, dan pikiran menolong kita dalam segala hal yang kita sedang kerjakan. Nah, teman-teman semua, di malam hari ini saya akan share tentang ekstasi pada esensi atau simulacrum, ya. Jadi kita akan belajar dari kisah Simeon yang mengalami ekstasi dengan Allah yang begitu hebat. Lalu dari situ akhirnya dia mengeluarkan sebuah doa yang namanya Dundimitis. Nah, oke teman-teman, mari kita berdoa dulu sebelum saya share tentang hal ini bagi kita di spiritual devotion di malam hari ini. Kami berdoa, kami bersyukur Tuhan telah melewatkan kami dari pagi, siang, bahkan sampai malam hari ini. Pekerjaan-pekerjaan yang telah Engkau berikan bagi kami, Engkau berkati ketika kami melakukannya dari pagi dan sampai malam ini. Kami kembali ke rumah bertemu dengan istri kami, dengan suami kami, dan orang-orang terkasih dalam kehidupan kami. Kami mau belajar malam hari ini, Tuhan tolong kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, judul yang saya taruh di Facebook saya, di link itu judulnya adalah ekstasi pada esensi atau simulacrum, ya. Nah teman-teman, secara etimologis kata ekstasi yang artinya adalah ekstasis. Ekstasi sendiri artinya adalah keluar dari diri. Keluar, stasis, berdiri. Nah, ini menggambarkan tentang kondisi seorang yang seakan keluar dari keadaan normalnya, baik secara emosional, spiritual, rohani, maupun mental. Jadi secara umumnya ekstasi itu memiliki beberapa makna, tergantung ya pada konteks bagaimana kita menggunakannya. Maka saya ingin ambil dua contoh saja. Yang pertama adalah psikologis dan emosional. Ekstasi adalah keadaan emosi yang sangat intens yang dimana seorang merasakan happiness, kebahagiaan, sukacita, kegembiraan, kenikmatan yang luar biasa sehingga melampaui batas normal kesadaran atau diri sendiri. Dalam arti ini, ekstasi sering dikaitkan dengan sebuah perasaan euforia yang mendalam seperti saat mengalami kebahagiaan spiritual, cinta yang dalam, atau kesenangan yang secara artistik. Nah, yang kedua adalah spiritual religius. Dalam tradisi spiritual atau mistika, ekstasi seringkali merujuk pada pengalaman-pengalaman yang transendental, di mana seseorang merasakan terhubung atau terkoneksi dengan sesuatu yang divine, yang jauh melampaui dunia material. Nah, keadaan ini sering digambarkan sebagai pelepasan dari diri secara fisik dan penghayatan akan kehadiran spiritual yang intens. Jadi ini adalah pengertian dari ekstasi. Kemudian pengertian dari istilah simulacrum. Nah, simulacrum adalah istilah yang digunakan merujuk pada representasi atau tiruan, imitasi, atau citra yang tidak lagi memiliki hubungan langsung dengan realitas aslinya yang sebenarnya. Nah, dalam konteks filsafat, memang teori ini diajarkan oleh Jean Baudrillard. Nah, simulacrum adalah sesuatu yang menggantikan realitas dengan representasi yang memiliki realitas sendiri. Jadi secara umum, simulacrum berarti tiruan atau salinan imitasi yang mewakili sesuatu. Nah, teman-teman, itu adalah dua pengertian yang ingin saya ketengahkan bagi kita berkaitan dengan konteks judul yang saya jadikan topik live streaming malam hari ini. Nah, teman-teman, beberapa waktu, 2 hari atau 3 hari yang lalu, saya itu membuat sebuah postingan tentang kematian diri saya sendiri, bahwa telah berpulang, rest in peace,
Saya mengucapkan selamat foto rest in peace salah satunya. Kemudian di bagian lain saya juga menulis tentang sebuah keinginan saya untuk pulang ke surga. Nah, yang pertama teman-teman, saya ingin berkata bahwa apa yang saya tulis itu adalah representasi dari ekstasi, ya. Ekstasi yang keluar itu adalah ekstasi di mana saya mengalami realitas dari relasi saya dengan Tuhan. Nah, relasi saya dengan Tuhan itu adalah relasi yang antara pencipta dan ciptaan. Nah, itu adalah relasi yang alkitabiah, bukan relasi yang mekanikal karena konsep kita tentang Tuhan sehingga kita menyeret Allah, membawa Allah, mengikuti mekanikal kita ya dalam konsep kita. Nah, jadi ini adalah relasi antara saya dengan ciptaan, relasi yang disebut adalah relasi yang organik, istilahnya seperti itu. Nah, teman-teman, ketika saya menyampaikan kerinduan saya, ini adalah sebuah ekstasi spiritual di mana saya memiliki sebuah relasi yang dalam dengan Tuhan, dan kemudian ada luapan spiritual, ada luapan emosi, bagaimana saya mengutarakan kedalaman relasi saya dengan Tuhan, bahwa memang Tuhan menjadi segala-galanya dalam hidup saya. Dalam pengertian bahwa if I got God, jika saya menemukan Tuhan, maka hal yang lain is not important to me. Jika saya menemukan Tuhan, jika saya mengalami Tuhan, maka semuanya itu tidak lagi berguna buat saya. Kalau dengan demikian, maka buat apa saya harus hidup di dunia that was fall in sin? Karena saya telah mengalami Tuhan, karena saya berjumpa dengan Tuhan. Maka kedalaman spiritual discernment dalam relasi saya dengan Tuhan mengalami ekstasi, maka saya menulis demikian. Ada beragam tanggapan orang, beragam tanggapan teman-teman. Saya tidak tapi di sini saya melihat tanggapan mereka ada semacam ketakutan, realitas yang harus diterima, realitas yang harus diakui bahwa kita tahu bahwa kita akan mati, tetapi banyak orang begitu takut dengan kematian yang akan dihadapi. Ingat, kita hidup di dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Ketakutan begitu menggerogoti. Ketika seseorang sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, maka kematian akan ketakutan itu tidak lagi menjadi sebuah reason, sebuah alasan. Itulah sebabnya kita spiritual, bahkan mental yang saya sendiri sadar saya alasannya, reason behind apa yang saya tulis adalah saya mengalami realitas ekstasi dari pergumulan spiritual saya dengan Tuhan. Jadi sebuah statementnya sederhananya begini, if I find God, jika saya menemukan Tuhan, yang dibahasakan di dalam Timotius adalah rahasia terbesar yang dicari bangsa-bangsa secara berabad-abad. Kristus lainnya is not important to me. Jadi for what saya harus tinggal di dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa? Ada berbagai sanggahan, ada berbagai keberatan yang disampaikan. Saya masih punya pelayanan, istri, anak, dan lain sebagainya. Secara umum itu benar, tidak salah. Tetapi jika sungguh-sungguh benar kita mengalami ekstasi dengan pribadi Tuhan, berjumpa dengan pribadi Tuhan, maka the other thing behind us, all the things is not important, because Jesus is very important. Nah, ini yang akan kita lihat teman-teman. Nah, seringkali realitas seringkali seseorang dia mengalami ekstasi tidak pada realitas Kristus, tapi dia mengalami ekstasi pada simulakrum. Simulakrum artinya imitasi, tiruan. Nah, kita dapat melihat, Bapak Ibu teman-teman, saya ingin membuka Alkitab kita. Tadi situasi banjir ada di panti sehingga
saya tidak sempat untuk membuat PowerPoint, tapi saya ingin mengetengahkan sebuah pernyataan Tuhan Yesus yang kita bisa melihatnya. Pernyataan ini orang-orang yang dimention di refer dalam catatan Matius 7:21 ini, mereka sementara berada pada sebuah ekstasi simulacrum gitu. Nah, bukan ekstasi yang esensi. Saya ingin baca Matius 7:21, firman Tuhan berkata di sini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Itu poin pertama. Ayat 22 berkata, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, kami bernubuat, kami mengusir setan, kami mengadakan banyak mujizat. Nah, tapi Tuhan berterus terang kepada mereka, enyah daripadaku pembuat kejahatan. Nah, orang-orang seperti ini sedang mengalami sebuah ekstasi pada simulacrum. Mereka berpikir mereka sedang melayani Tuhan, even they make miracle, even they servant. Nah, mereka berpikir bahwa mereka sementara melayani pekerjaan Tuhan, padahal sebenarnya Tuhan, Bapak, Ibu, dan saya bukan saja harus melayani pekerjaan Tuhan, tetapi yang benar-benar adalah melayani kehendak Tuhan, serve the willingness of God in our life, in our daily life, do the willingness of God in our life, in our daily life. So we do the same things that Jesus do. Jadi kita sementara melakukan hal yang sama dengan yang Yesus lakukan, do the His Father will, melakukan kehendak Bapaknya. Itulah sebabnya dalam relasi Tuhan dengan relasi Yesus dengan Bapa, maka dia berdoa, dia mengajar murid-muridnya berdoa, jika kamu berdoa, maka berdoalah, our heavenly Father, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi Bapak Ibu, pelayanan kita adalah melayani kehendak Tuhan. Nah, seringkali Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-21 ini, orang-orang sementara berada pada sebuah ekstasi simulacrum, ya. Tadi saya sudah jelaskan di awal, simulacrum, ekstasi itu adalah yang menggambarkan kondisi seseorang yang keluar dari keadaan normal, baik secara emosional, spiritual, maupun mental. Jadi orang-orang sementara dia secara emosional, secara spiritual, secara mental, he think he serve God. Dia berpikir dia sementara melayani Tuhan. Ada passion, ada gairah, but wrong passion, Bapak Ibu lihat, gairah yang salah, gairah yang keliru. Itulah sebabnya pada Matius 7:21, kami melayani Tuhan, kami membuat mujizat, kami melayani pekerjaan Tuhan, kami bernubuat. Nah, Tuhan berkata, enyalah daripadaku pembuat kejahatan, because mereka tidak melayani, they didn't serve the will of God. Mereka tidak melayani kehendak Tuhan, mereka melayani kehendak gereja, bisa kehendak pastor, kehendak pelayanan, program, dan lain sebagainya. Ini yang penting. Do the willingness of God in our daily life is very important, more than anything. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi seringkali kita merasa bahwa kita sementara melayani pekerjaan Tuhan. Ya, jadi melayani pekerjaan, jadi sebenarnya mereka sementara berada pada realitas yang palsu gitu. They think they serve God, but they didn't. Mereka berpikir mereka sementara melayani Tuhan. Jangan Bapak Ibu berpikir bahwa ketika engkau ada di dalam gereja lalu melakukan banyak pelayanan dan lain sebagainya, nah, dan kita pikir kita sementara melayani Tuhan. No, we serve the willingness of God, we serve the will of God. Ini yang penting. Nah, Bapak Ibu, itulah, maka kita harus berenang, kita harus berada pada sebuah posisi ekstasi, esensi dengan Tuhan. Esensi daripada Tuhan itu apa? His Spirit, His will. Nah, Bapak Ibu, ini ya, kita baca satu ayat yang paling mengguncang kita. Kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-2 ayat yang ke-24. Bapak Ibu, kalau kita baca Yohanes pasal yang kedua, di situ adalah Yesus menyucikan bait Allah. Ini yang penting sekali. Yesus perikopnya, Yesus menyucikan bait Allah dalam Yohanes pasal 2, Injil Yohanes pasal 2
ayat yang ke-24 di situ dikatakan, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Ia mengenal hati mereka, sikap mereka, attitude mereka. Dia tahu. Nah, seringkali itulah kalau ayat ini dipairing dengan apa yang ada di dalam Matius 7:21, kita menemukan bahwa orang-orang sementara berada pada sebuah posisi, they think they serve God, but they didn't. Mereka berpikir mereka sementara melayani Tuhan, tapi sebenarnya enggak. Nah, lalu mari ini yang penting, ekstasi simulacrum. Kita sementara mengalami gairah, passion to serve God pada sesuatu yang esensi atau sesuatu yang palsu, sesuatu yang realitas yang sepertinya asli tapi padahal bukan. Nah, apa yang kita sementara layani? The willingness of God, the will of God, or sesuatu yang menyerupai atau sesuatu yang menandingi kehendak Tuhan. Be careful. Nah, kalau kita membaca di dalam peringatan Tuhan kepada jemaat di Efesus dalam Wahyu pasal 2, ketidaksukaan kepada hal-hal yang rohani, itu Allah berkata kamu sudah jatuh, sudah berdosa jika kita tidak lagi memiliki daya tarik, kita tidak lagi terpikat dengan kebenaran, kita tidak lagi terpikat dengan firman Tuhan, kita tidak punya passion, kita tidak punya gairah to the spirituality, maka kita sementara jatuh, Bapak Ibu. Ketika kita tidak lagi terpikat, punya gairah, punya passion kepada Alkitab, kepada kebenaran, kepada presence of God, maka kita sementara jatuh. Nah, ini yang penting, Bapak Ibu. Nah, kita melihat salah satu tokoh di dalam Alkitab bagaimana Simon mengalami sebuah ekstasi yang luar biasa, dan pada satu titik akhirnya finally Simon berkata nun dimitis, teman. Nah, jadi kita lihat di dalam Simon menemukan kebenaran, dia berenang kepada sebuah simulacrum, ekstasi kepada esensi, bukan kepada simulacrum. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat di dalam Lukas pasal yang kedua. Saya buka Alkitab kita dulu. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-25, kita akan menemukan kebenaran di situ, Bapak Ibu. Nah, kita menemukan ada seorang laki-laki bernama Simeon tinggal di Yerusalem. Ia adalah orang benar dan saleh yang menantikan penghiburan atas Israel. Bapak Ibu, ini dari kata syadikim. Kalau kita lihat juga di dalam Ayub pasal pertama ada orang syarat atau kategori orang saleh, orang benar itu adalah orang yang benar, orang yang saleh, takut Tuhan dan menjauhi kejahatan. Prasyarat. Nah, ini orang-orang yang akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu lihat signifikasi orang-orang yang hidup di dalam true, dalam kebenaran, orang-orang yang hidup dalam penyucian Tuhan, yang menantikan penghiburan. Yang pertama, Roh Kudus menyertai. Ayat 25, Roh Kudus menyertainya. Ayat 26, Roh Kudus memberitahukan kepadanya bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Yesus. Yang ketiga, Roh Kudus, atas tuntunan Roh Kudus, dia dibawa ke bait suci, bait Allah, temple of God. Jadi 3 kali, third time, Holy Spirit upon him, Holy Spirit give guarantee for him, and Holy Spirit lead him. Wow, it's a very great. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan kemudian ayat yang ke-35, dari ayat yang ke-35 di situ dikatakan bahwa Simeon berkata bahwa biarlah aku pulang, artinya biarlah aku mati karena aku telah berjumpa dengan Tuhan. Nah, jadi Simon nun dimitis dalam bahasa Latin itu berarti sekarang biarkanlah hambamu pergi. Jadi kata pergi itu artinya biarkanlah hambamu mati, udah aku meninggal karena yang dia temukan sudah Tuhan, Bapak Ibu. Jadi istilah ini merujuk kepada doa atau kidung yang diucapkan oleh Simon pada ayat Lukas 2:25-35. Simon kidung atau perkataan nun dimitis ini adalah sebuah respon setelah Simon melihat bayi Yesus. Even Jesus is a baby, ya,
when Simon was meet with the baby, and actually is Jesus, tetapi secara kedivinitasan Simon bertemu dengan Sang Juru Selamat. Simon bertemu dengan inkarnasi manusia Kristus. Manusia dalam Allah, dalam rupa manusia, Allah sejati dan manusia sejati. Simon bertemu dengan dominatur Yesus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan sesuai dengan janji Tuhan kepadanya. Artinya janji Tuhan, the Holy Spirit promised to him, before you die, you will meet with the Savior. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat yang terkasihi, sekarang biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan yang dijanjikan. Jadi artinya apa? Bapak Ibu saudara, bahkan teman-teman sahabat yang belum percaya Tuhan Yesus, Anda jangan mati dulu sebelum Anda bertemu dengan Tuhan Yesus. Ini yang penting, temukan juru selamat, jadikan Tuhan Yesus Sang Tunggal, satu-satunya juru selamat di muka bumi, bahwa di kolong langit tidak ada nama lain sebelum Anda meninggal. Jadikan juru selamat dalam hidup Anda. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi inilah bagaimana Simon hidup dalam sebuah penantian. Simon hidup dalam sebuah realitas esensi, sesuatu yang esensi. Simon hidup do the willingness of God. Dia hidup dan di situ dia ada dalam sebuah ekstasi menantikan Tuhan. Di situ sampai finally dia bertemu dengan Tuhan. Jadi nun dimitis, Bapak Ibu, ini yang paling penting, yaitu ada kepuasan damai sejahtera yang datang ketika manusia Simon ini menyaksikan penyelamatan Allah baik secara personal. Dia menemukan berjumpa dengan juru selamat personal. Jadi ketika saya berkata Tuhan, tidak ada lagi hal yang paling menyenangkan di dunia ini kecuali Tuhan Yesus saja. Tidak ada yang lain. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di matamu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Jadi tidak ada yang lainnya. More than anything, if we find Jesus Christ, harta yang paling berharga sudah dalam hidup ini. If we find Jesus, that was we live in the world that fall in sin, itu sudah harta yang paling berharga. Kita tidak butuh apapun. Jadi ketika saya berkata Tuhan, saya memang punya kerinduan untuk pulang. Gitu. Jadi for what saya tinggal di dunia, kalau sekarang saya sudah menemukan Tuhan Yesus yang memang nggak ada yang lain. Itu adalah reaksi spiritual saya ketika saya memahami konteks bagaimana Simon mengalami ekstasi dalam hal yang paling esensi, waiting for a Savior, waiting in the presence of God, swimming in the Spirit, swimming in the presence of God. Dia berenang dalam sebuah ekstasi roh spiritual. Ada sebuah ekstasi spiritual jauh melebihi apapun kenikmatan kita mengalami ekstasi spiritual di dalam Tuhan, bahkan jauh melebihi kenikmatan seksual. It's very important. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang paling penting sekali. Nah, ini yang paling penting. Jangan seringkali kita berpikir bahwa kita sementara di pet, kita sementara di way. No, mari kita kembali lagi, karena Tuhan, jangan sampai Tuhan tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Jangan sampai kita berpikir kita sedang melayani Tuhan, kita sementara mengalami ekstasi yang benar, padahal kita sementara ada dalam ekstasi simulakrum. Apa itu simulakrum? Sesuatu yang sepertinya asli padahal palsu. Kita tidak sedang melayani Tuhan. Kita hanya melayani pekerjaan Tuhan, tugas gereja, organisasi, but kita tidak melayani kehendak Tuhan. Ingat baik, we serve the willingness of God. Kita melayani kehendaknya. Kita melayani kehendaknya pada hari-hari kita hidup, during we living on earth. Kita hidup di bumi ini, kita melayani kehendak Tuhan. Jadi pastikan kita sementara melayani, esensinya ekstasi kita, kepuasan kita, gairah passion kita kepada hal-hal yang esensi, atau kepada simulakrum, sebuah situasi yang palsu. Kalau sampai kita ada pada situasi yang palsu, maka ujungnya Matius akan berkata bahwa enyah daripada aku pembuat kejahatan. Sekalipun kita bilang
kita membuat mujizat, kita melayani, kita menyembuhkan orang, dan lain sebagainya. Tuhan berkata, Tuhan tidak mempercayakan dirinya. Bahkan Tuhan berkata, Alkitab berkata, kamu kriminal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kiranya renungan ini menolong kita, mengempowering kita, mempersiapkan kita. Iya. Jangan dulu kita mati sebelum kita menyadari realitas esensi yang sebenarnya. Do the will ini bertemu dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus untuk renungan singkat spiritual devotion di malam hari ini. Tuhan tolong kami sehingga kami benar-benar sungguh-sungguh menyadari realitas kami melayani. Kami sedang melayani Tuhan, hatimu, kehendakmu, pribadimu, atau pekerjaan gereja, pekerjaan organisasi, pekerjaan pelayanan. Kami pun memang akan melakukan Tuhan pelayanan-pelayanan, tapi terlebih dahulu kami harus melayani Tuhan sebab pelayanan lahir daripada persekutuan dengan Engkau. Relasi mengalami ekstasi esensi dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus tolong kami, berikan kami spiritual discernment sehingga kami memahaminya. Kami berdoa dan mengucap syukur berkati rumah tangga, pelayanan, dan pekerjaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Tuhan Yesus memberkati sahabat semua. Sampai jumpa pada spiritual devotion pada lain kesempatan bersama dengan Pastor Elroy. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.